Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan wa ala man ittaba'al huda. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun wa hayyakum bi tahiyyatil islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman ya 'alimul ghaibi wasyahada. Ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin wa Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran itu ada beberapa kali disebut kata sunnah. Antara lain yang tadi dibacakan di subuh tadi, yang berbunyi atau yang terdapat di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat ke-77. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Sebagai satu sunnah. Dan di sini sunnah diartikan sebagai ketetapan. Yang demikian itu merupakan suatu sunnah atau ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapannya. Itu salah satu makna sunnah. Kita bisa mencari ada berapa kata sunnah di dalam Al-Quran. Ada suatu program berbasis web yang disebut Quran Dictionary atau Corpus Quran Dictionary. Dan dari sana kita bisa lihat jumlah kata sunnah di dalam Al-Quran itu terdapat 21 kali dalam berbagai derivasi atau bentuknya. Antara lain dalam bentuk sinna, kemudian ada yang dalam bentuk sunnah 16 kali, kalau sinna itu hanya 2 kali. Masnun itu 3 kali. Jadi ada 3 bentuk. Kalau asin itu artinya gigi gitu. Tuh. Dalam surat Al-Quran ayat surat ke-5 ayat 45. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi, dan kami tetapkan atas mereka sebuah hukum berupa sanksi bagi padanya, bahwasanya jiwa dibalas setara dengan jiwa. Ini tentang kisos. Wal aina bil aini, mata dengan mata. Wal anfu bil anfi, hidung dengan hidung. Wal udhun bil udhun, telinga dengan telinga. Was sinnu bis sinni, wal juruha qisas. Ini dalam surat 5 ayat 45 ada 2 kali kata sin, satu akar kata dengan sunnah yaitu sin nun nun, tapi di sini artinya gigi. Apa hubungannya sunnah sama gigi? Kenapa dalam bahasa Arab bisa akar katanya sama? Ini belum saya kaji kenapa bisa sama, tapi dia satu akar kata dengan gigi. Apakah sunnah itu sesuatu yang tertambat seperti gigi? Dia tetap, jumlah gigi itu kan tetap ya, Pak dokter ya, benar? Nah, adapun kata
Sunnah dalam arti situation itu terdapat di dalam surat 3 ayat 137. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru bil ardh. Ya. Telah berlalu berbagai sunnah, artinya di situ berbagai situasi. Maka berjalanlah di muka bumi. Fanzuru dulu. Kemudian sunnah juga berarti jalan. Ini dalam surat 4 ayat 26. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Allah menginginkan menjelaskan kepada kamu dan menunjuki kamu jalan-jalan yang ditempuh orang sebelum kamu. Sunnah dalam bentuk jamaknya, sunnah, ways, ya, jalan-jalan. Kemudian juga artinya praktek, practice. Di dalam surat ke-15, surat ke-8 ayat 38. Wa in yu'udu faqad madat sunnatul awwalin. Dan jika mereka kembali maka telah tetap sunnah-sunnah atau praktek orang sebelum mereka. Sunnah orang-orang yang terdahulu, sunnatul awwal. Begitu juga di ayat 5 surat 15 ayat 13, di situ juga waqad khalat sunnatul awwalin. Tapi di sini dimaknakan sebagai jalan, sunnah di sini. Praktis jalan. Nah, pada umumnya diartikan jalan. Nah, nanti ada jalan Allah dalam arti ketetapan Allah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Jadi ketetapan Allah itu tidak ada penggantinya, tidak ada badalnya. Jadi di alam semesta ini ketetapan Allah, jalan yang Allah sudah tetapkan, cara yang Allah tetapkan tentang sistem alam semesta ini dan sistem kehidupannya, kehidupan umat manusia, dan termasuk ketetapan Allah untuk para rasul-rasul, termasuk rasul sebelum Nabi Muhammad, itu nggak ada sunnah lain, nggak ada penggantinya, nggak ada sunnah manusia yang bisa menggantinya, nggak ada sunnah malaikat dan seterusnya. Jadi yang berlaku di alam semesta itu sunnatullah dan tidak ada gantinya. Itu di dalam surat 48. Ya. Begitu juga dalam surat 35 ayat 43. Falam tajida li sunnatillahi tabdila. Nah, tapi di dalam surat 35 ayat 43 juga Allah menegaskan walan tajida li sunnatillahi tahwila. Jadi sunnatullah itu tidak ada perubahan, tidak ada gantinya. La tabdila. There is no alternative, tidak ada alternatif, tidak ada yang berlaku. Misalnya matahari terbit dari timur, terbenam di barat, itu sunnatullah dan tidak bisa diubah oleh sunnah lain. Tidak ada sunnah lain yang bisa mengatasi sunnah Allah. Kemudian walam tajida li sunnatillahi tahwila, dan sunnatullah itu tidak berubah. Tidak ada alternatifnya dan tidak ada changingnya, perubahannya. Nah, sunnatullah itu tetap. Nah, karena ada sunnatullah dalam alam semesta inilah, maka ada yang namanya sains, ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan alam. Dan karena sunnatullah juga berlaku pada kehidupan, maka bisa juga dilakukan penggaliannya sehingga timbul yang namanya social science, ilmu pengetahuan sosial. Jadi dari mana datangnya natural science atau IPA disebutnya, ilmu pengetahuan alam? Dari mana datangnya IPS atau social science, ilmu pengetahuan sosial? Itu dari sunnatullah. Dan kenapa sunnatullah bisa jadi ilmu? Karena dia tidak ada penggantinya dan tidak akan berubah. Sehingga kita bisa mengetahui posisi bulan pada tanggal hari ini tanggal berapa? Ya.
tanpa harus melihat bulan berapa derajat ketinggiannya sudah. Setiap menjelang awal bulan kita bisa menghisap, bisa menghitung. Kenapa? Karena ada sunnatullah. Adanya ketetapan Allah terhadap alam semesta dan atas kehidupan yang ada di muka bumi di dunia ini. Itu sunnah. Sunnah itu banyak artinya. Salah satunya jalan dan lain sebagainya. Nah, ketika diterapkan pada Rasulullah, maksudnya bukan diterapkan, maaf. Ketika disandingkan kata sunnah itu kepada Rasulullah, yang kita sering sebut sebagai sunnah Rasul. Kalau tadi kan sunnatullah. Kalau sunnah Rasul itu maka artinya juga jalan, tapi lebih sering dimaknakan tradisi. Jalan yang selalu ditempuh. Kalau pada Allah, jalan yang Allah tetapkan, sistem jadinya. Way itu bermakna sistem. Kalau way kepada Rasulullah bermakna tradition. Jadi kalau ada orang saya bilang ini sesuai sunnah kan? Sesuai sunnah apa dulu? Sunnah Allah. Kemudian di dalam fikih kita juga mengenal istilah sunnah. Nah ini disebut sunnah syar'iyah, atau sunnah syariah. Dia merupakan norma. Nah di sini berbeda lagi definisinya. Sunnah secara syariah itu adalah kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Beda dia dengan wajib. Kalau wajib, kalau ditinggalkan berdosa. Salat wajib kalau ditinggalkan dengan sengaja berdosa. Kalau sunnah, kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan dengan sengaja sekalipun tidak berdosa. Nah, sunnah dalam syariah ini istilah lainnya sering disebut mandu. Para ulama fikih lebih sering menyebut mandu, sehingga bisa dibedakan nantinya dengan sunnatullah, apalagi dengan sunnah Rasul. Nah sekarang pertanyaannya begini, apakah semua sunnatullah itu, apakah semua sunnah Rasul itu sunnah secara syariah? Istri Rasulullah berapa? Itu sunnah Rasul kan? Jalan yang ditempuh Rasul dalam masalah menakar pernikahan. Apakah itu jadi sunnah syariah? Itu kalaupun jadi sunnah syariah, dia sunnah syariah yang khusus untuk Rasul. Kemudian Rasul tidak suka makan daging biawak atau daging landak, saya lupa biawak apa landak ya. Tapi Rasul bilang kalau kalian suka kalian makan aja, di negeri kami nggak makan ini gitu Rasul. Nah itu sunnah Rasul juga, tapi tidak menjadi sunnah syariah. Kemudian ada sunnah syariah yang khusus buat Rasul. Tadi salah satunya pernikahan. Yang kedua, sholat malam. Sholat malam itu sunnah Rasul yang juga sunnah syariah khusus untuk Rasul ditambahkan. Tadi juga dibacakan, aqimis sholat dari dulu syamsi ila masyaqil laili wa qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan pada malam hari bertahajudlah engkau wahai Muhammad sebagai kewajiban tambahan bagi umat Nabi Muhammad, tambahan juga, tapi tambahannya jadi sunnah. Jadi sebagai ulama mengatakan sholat malam itu wajib bagi Rasul walaupun bukan sholat fardu, tapi bagi umatnya sunnah. Ini udah berapa macam sunnah? Sunnatullah, sunnah Rasul, sunnah syariah. Kemudian ada lagi disebut sunnah khulafaur rasyidin. Ini dalam hadis disebutnya alaikum bisunnati wa sunnatul
khulafa'ir rasyidin. Wajib atas kalian untuk mengikuti sunnah. Alaikum bisunnati, maksudnya di sini bittiba'i, mengikuti kebiasaan Rasul, sunnahku kata Rasul, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin min ba'di, dan sunnah khulafa'ir rasyidin min ba'di. Nah, sunnah khulafa'ir rasyidin ini bagian yang tidak terpisah dari sunnah Rasul. Kalau kita lihat hadisnya tadi kan, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Itu sama dengan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ketaatan itu nggak bisa dipisahkan atau tidak boleh bertentangan. Saya taat kepada pemimpin, tapi taat saya pada pemimpin bertentangan dengan taat kepada Allah dan Rasul. Maksudnya perintahnya itu perintah maksiat, nggak boleh. Nah begitu juga sunnah khulafa'ir rasyidin tidak mungkin bertentangan dengan sunnah Rasul. Sunnah Rasul sekalipun bukan disyariatkan, tidak semua sunnah Rasul, ada beberapa, bukan tidak semua ya, ada beberapa sunnah Rasul yang tidak disyariatkan bagi umatnya ya. Tapi dia juga tidak bertentangan dengan sunnah syariah. Nah sekarang pertanyaannya ini, bagaimana kalau ada sunnah syariah yang bertentangan dengan sunnatullah, bukan sunnah Rasul? Apakah mungkin, atau pertanyaannya begitu dulu, apakah mungkin ada sunnah syariah, artinya secara syariah disunnahkan, tapi bertentangan dengan sunnatullah? Antara ada atau tidak sebenarnya. Jadi begini, ada di antara yang disunnahkan dalam syariah itu adalah sunnah fitrah. Nah, ini sunnah yang keempat. Khamsun minal fitrah, atau dalam hadis lain 10, dalam satu hadis 5. Apa itu? Menggunting kumis, memelihara janggut, taklim al-dhawafir, menggunting kuku, mencabut bulu-bulu dan lain sebagainya. Berkhitan kalau dalam yang 10 itu termasuk. Nah itu disebut sunnah fitrah, itu dalam rangka jadi tradisi manusia untuk menjaga kebersihan atau fitrahnya dia. Jadi kumis itu kalau terlalu panjang melewati bibir kotor deh makanan. Kalau janggut justru dipelihara, tapi harus bersih peliharanya. Kalau nggak bersih ya nggak fitrah juga. Nah, itu sunnah fitrah. Nah pertanyaannya begini Pak, wanita punya kumis lebih lebar. Nah, kenapa wanita tidak punya kumis, tidak punya janggut, laki-laki punya kumis, punya janggut? Itu sunnatullah. Maka tidak disunnahkan, tidak bagian dari sunnah fitrah bagi wanita menggunting kumis atau memelihara janggut. Kenapa? Karena tidak ada fitrahnya dan tidak ada sunnatullahnya. Wanita itu berjanggut. Nah sehingga kalau secara sunnatullah tidak mungkin, maka sunnah syariah itu bisa dihentikan sejenak, sesaat, atau berubah. Misalnya kalau orang sakit, tulangnya sakit sehingga dia tidak bisa berdiri, harus duduk atau tidur, maka sholatnya berubah, tidak lagi berdiri tapi duduk atau tidur. Nah, jadi sunnah yang paling besar itu yang merupakan ketetapan yang tidak bisa dilawan dan tidak ada alternatif dan tidak ada perubahannya, itu disebut sunnatullah, yang menyebabkan kita bisa memiliki ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Kenapa? Karena dia sunnatullah itu tetap, sehingga bisa dikaji, ada polanya selalu. Nah itu juga kenapa Allah mengatakan farji'il basara hal tara min futur. Keluarkan pandanganmu, artinya perhatikan terus. Apakah engkau akan melihat adanya sesuatu yang menyimpang
futur, tidak terlepas dari sistem. Futur itu artinya terlepas dari sistem. Tidak mungkin ada futur dalam sunatullah. Ini udah berapa? Sunatullah, sunnah Rasul, sunnah syariah, kemudian ada sunnah khulafaur rasyidin yang merupakan kelanjutan dari sunnah Rasul. Dia nggak bisa dipisah. Sunnah khulafaur rasyidin itu bagian dari sunnah Rasul. Artinya tidak boleh dianggap sunnah khulafaur rasyidin itu bertentangan dengan sunnah Rasul. Karena disebut khulafaur rasyidin itu karena mereka mengacu kepada Rasul. Salah satu sunnah khulafaur rasyidin itu adalah menjadikan azan sholat Jumat itu 2 kali. Itu sunnahnya Utsman bin Affan. Kemudian termasuk sunnah khulafaur rasyidinnya itu adalah mendawamkan sholat tarawih berjamaah di masjid sebulan penuh. Itu sunnahnya Umar. Jadi ketika dikatakan loh itu kan tidak dilakukan Rasulullah, itu bid'ah, maka kata Umar, ni'amul bid'ah, sebaik-baik bid'ah. Jadi bid'ah yang dibuat oleh khalifah atau khulafaur rasyidin itu sunnah. Kemudian ada sunnah fitrah, ada sunnah syariah. Jadi berapa itu? Sunnatullah, sunnah Rasul, sunnah fitrah, sunnah syariah. Nah, sunnah fitrah ini sebenarnya bagian dari sunnah manusia yang disyariatkan. Nah, ada nggak sunnah Rasul yang tidak disyariatkan, tapi tidak bertentangan juga dengan syariat? Ada, seperti baju berwarna putih. Rasulullah itu suka memakai baju kemeja panjang atau disebut gamis berwarna putih, tapi dia juga pakai warna lain. Nah, kalau kita pakai baju warna putih dapat pahala? Enggak. Tapi kalau pakai baju warna putih, baju kemeja warna putih dalam rangka mencintai Rasulullah, jadi mencontoh sunnah Rasul itu dapat pahala kecuali yang dilarang oleh syariat. Apa yang dilarang oleh syariat? Sunnah Rasul yang dilarang oleh syariat. Nikah sampai dengan lebih dari 4 atau sampai dengan 11. Nah, kalau 4 itu bukan sunnah, mubah dia secara syariat. Jadi nggak ada itu nikah sesuai sunnah Rasul. Saya nikah lebih dari 1 sesuai sunnah Rasul, itu nggak benar. Itu benar sunnah Rasul, tapi tidak dibolehkan secara syariat. Adapun pernikahan secara syariat itu hukumnya mubah. Tapi membenci pernikahan itu haram. Karena ada hadis. An-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, kata Rasulullah, bukan dari golongan. Nah, itu jadinya sama tadi seperti pakai baju warna putih. Kalau kita benci dengan baju warna putih, itu berarti membenci tradisi Rasulullah. Tapi memakai baju warna putih saja itu tak berpahala, kecuali niatnya dalam rangka mencintai Rasul. Nah, begitu juga menikah, sekedar menikah saja itu mubah saja. Tapi kalau menikah dalam rangka mencontoh sunnah Rasul supaya menjaga kehidupan, maka itu berpahala. Jadi apa hukumnya menikah? Mubah. Pada dasarnya hukumnya mubah, tapi kalau dilakukan karena mengikuti sunnah Rasul yang tidak dilarang secara syariat, yang tidak dilarang itu 1, 2, 3, 4, maka dia berpahala. Tapi kalau nikah, jadi saya nikah aja dong, dia kok pengen nikah, bukan dalam rangka sunnah Rasul, ya nggak berpahala. Karena secara syariat dia mubah saja. Nikah 1, nikah 2, nikah 3 itu mubah saja. Jadi keliru orang mengatakan,
saya mengikuti sunnah Rasul. Kalau benar mengikuti sunnah Rasul, itu beristri satu dulu sampai meninggal baru boleh poligami. Kan Rasul begitu kan? Istrinya itu pertama kali siapa? Kapan dia menikah lebih dari satu? Jadi kalau ada orang bilang saya mengikut sunnah Rasul dalam nikah, tunggu dulu istri pertama meninggal. Nah itu dia sunnah Rasul yang tidak disyariatkan, tapi tidak bertentangan dengan syariat. Begitu juga bajunya Rasulullah itu sunnah Rasul tapi tidak disyariatkan, tapi pastilah sunnah Rasul tidak bertentangan dengan sunnah syariat. Dan tidak ada sunnah Rasul, begitu juga sunnah manusia yang bisa menentang atau bertentangan dengan sunnatul. Lalu sunnah Rasul itu sampai kepada kita dalam bentuk, para ulama mengelompokkannya menjadi 3: perkataan, perbuatan, persetujuan. Qaulan, fi'lan, wa taqriran. Jadi kalau yang persetujuan itu dilakukan oleh sahabatnya, dilihat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disetujui. Itu jadi sunnah. Contohnya itu kalau masbuk itu ikut aja posisi imam lagi ruku lagi sujud. Itu pertama kali dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Jadi dia telat masbuk, ya Rasul sudah sujud, dia sujud kalau udah ruku. Jadi dari jendela itu, dari pintu itu dia datang udah sejak ruku aja. Nah, oleh Rasulullah disetujui. Itu namanya takdir. Nah, kenapa Ibnu Mas'ud berani melakukan itu? Jadi itu bisa dikatakan sunnahnya Ibnu Mas'ud. Kalau Bilal punya sunnah juga, dia menambahkan as-sholatu khairum minan naum. Itu kan kayak disuruh Rasulullah tadi kan. Tambahannya. Jadi bid'ah yang dibuat sahabat itu jadi sunnah malah. Maka hati-hati, apakah kalau tidak sesuai sunnah Rasul itu bid'ah? Terutama kalau sahabat yang buat, sahabat itu tahu memahami syariat. Nah jadi ada sunnah, ada syariat. Sunnah Rasul pasti tidak bertentangan dengan sunnah syariat, dengan syariat, tapi tidak semua sunnah Rasul menjadi sunnah syariat. Termasuk dalam hal beberapa makanan, pakaian, istri, dan seterusnya. Nah, 3 hal yang terkait sunnah Rasul ini, tiga bentuk sunnah Rasul, lebih tepatnya 3 bentuk, bukan 3 hal. 3 bentuk sunnah Rasul itu yaitu perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Ini sampainya ke kita itu disebut hadis. Lebih tepatnya al-hadis. Karena kalau kita sebutnya hadis saja, itu Quran juga hadis. Wa inna asbaqal hadis kitabullah. Dalam Al-Quran sendiri kata hadis itu maknanya adalah kalamullah. Tapi hadis secara bahasa di samping maknanya adalah perkataan, dia juga maknanya berita. Jadi berita tentang sunnah Rasul itu disebutnya al-hadis. Tapi Al-Quran sendiri itu sampainya ke kita juga sebagai hadis. Karena dia diriwayatkan. Jadi dari Rasulullah nyampe ke kita itu diriwayatkan. Makanya Al-Quran itu disebut al-hadis al-mutawatir al-lafzi bisaba'atin qira'ah.
hadis mutawatir lafzi dengan dalam 7 macam bacaan. Ada nggak Quran yang diriwayatkan tapi tidak mutawatir? Ada. Nah itu qiraah yang 8, 9, 10. Jadi ada Quran itu ada 10 macam cara membacanya. 7-nya mutawatir, 3-nya tidak mutawatir. Yang tidak mutawatir ini tidak dipegang oleh umat. Yang kita berpegangnya adalah dengan yang 7 macam. Salah satunya itu riwayat Kisai misalnya, itu kita tetap harus berpegang dengan bacaan. Walaupun kadang jauh banget. Kalau kita baca surat Al-Hujurat, dalam surah Al-Hujurat itu ada ayat bunyinya begini. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maka tabayyunlah kalau datang berita dari orang fatabayyun. Nah kalau dalam itu qiraah Imam Hafiz, Imam Waras dan lain sebagainya. Kalau Imam Kisai bacanya beda, bukan fatabayyun. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Boleh baca kata bahasa, tapi nanti semua ayat lain dibacanya dengan cara baca Imam Kisai. Yang nggak boleh itu dicampur-campur. Separuh surat baca pakai bacaan Imam Hafiz, separuh pakai Imam Waras, sebagiannya lagi pakai Imam Kisai atau Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ada penafsir, ada Ibnu Katsir qori. Ada 2 Ibnu Katsir. Nah, nyampainya Quran dari Rasulullah ke kita itu dalam bentuk periwayatan, disebut juga hadis, yaitu hadis mutawatir lafzi. Jadi yang dimushafkan itu hadis mutawatir lafzi. Sehingga Al-Quran itu mushafnya yang diuji dengan hafalan itu tradisi. Itu menjadi sunnah khulafaur rasyidin. Siapa yang memushafkan Al-Quran? Rasulullah? Bukan. Khulafaur. Bagaimana cara dia membuat mushaf? Dipanggil para hufaz, para qori disebut, atau hamilul Quran, yang Quran itu terkandung dalam dirinya. Dibaca, ditulis, baca, tulis, dibaca, tulis. Nah itu ada 7 macam cara baca, maka disebutlah qiraah sab. Dan itu nyampe ke kita sebagai riwayat yang diberitakan dari satu generasi ke generasi lain secara mutawatir. Mutawatir itu artinya ini. Dari sahabat itu ada yang mengatakan lebih dari 5 kepada lebih dari 5 orang. Jadi dari Rasulullah diriwayatkan oleh 5 orang sahabat. Masing-masing sahabat ini meriwayatkan kepada 5 orang. Jadi pada level kedua jadi berapa? 25. Ada yang mensyaratkan 10 mutawatir. Kalau 10 di level kedua jadi 100. 10 pangkat 2. Level ketiga 10 pangkat. Berapa banyak orang yang menghafal Quran dengan itqan bersana saat ini? Banyaknya ratusan, ribuan, ratusan ribu, apa juta. Karena umat Islam itu 1 miliar. 1 juta itu 1/1. Dan itu bagian dari sunnatullah menjaga Al-Quran. Nah jadi sampai ke kita sebagai hadis. Nah kalau dia mutawatir, maka itu disebut dalam bahasa Arabnya ilmu. Jadi istilah ilmu ini dalam bahasa Arab itu banyak artinya. Berita yang mutawatir nyampe ke kita dan itu terkait dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia disebut ilmu.
Bagaimana kalau tidak mutawatir diriwayatkan dari satu orang? Ilmu juga ya ilmu, tapi maknanya beda. Ilmu maknanya pengetahuan. Kalau ilmu yang mutawatir itu disebut khobar yakin. Jadi ilmu yang pertama maknanya yakin. Itu disebut ilmu yakin. Nah, ilmu yang kedua maknanya adalah semua tentang Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita terima, dia jadi ilmu. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya ilmu sama informasi? Semua kita tahu nggak jalan ke Bandung? Tahu nggak? Nah, ada berapa jalan menuju Bandung? Ya ada beberapa. Atau kalau dibagi dua, lewat tol atau non tol. Lewat tol pun sekarang udah ada dua. Ada lewat MBZ, ada yang non MBZ. Nah kalau non tol bisa lewat Puncak, bisa lewat Cikampek. Nah, tapi kita tahu nggak kapan macet? Sedang macet atau sedang tidak macet? Nah, sedang macet dan sedang tidak macet ini kan berubah-ubah kan? Dan tidak bisa informasi itu kita simpan terus-menerus di dalam memori kita, dalam benak. Nah, itu disebut informasi. Jadi macet nggak macetnya jalan ke Bandung, kalau kita tahu itu tidak disebut pengetahuan, itu disebutnya apa? Info. Tapi jalan menuju Bandung karena kita ingat terus, kita rekam dalam benak, itu disebut pengetahuan. Yang dalam bahasa Arabnya disebut ma'rifah. Nah, era saat ini manusia itu punya informasi terlalu banyak dan kekurangan pengetahuan. Jadi sebenarnya pengetahuan itu informasi juga, cuman informasi yang kita rekam, kita simpan. Tapi kalau jalan macet, apakah macet ya, kapan macet itu kan nggak pernah jadi pengetahuan bagi kita. Dia berhenti sebagai informasi saja, karena dia berlakunya pada saat itu. Kalau besok itu berubah lagi macetnya. Walaupun kita punya pengetahuan juga. Biasanya kalau hari Sabtu, Minggu Jakarta lengang. Tapi kita butuh Google Map itu untuk mana yang merah jalannya, mana yang biru gitu. Itu informasi, tidak bisa jadi pengetahuan. Nah, jangan sampai ilmu yang berupa Al-Quran dan Sunnah itu cuma jadi informasi. Dia harus jadi pengetahuan. Karena ini bukan masalah macetnya macet. Nah, informasi yang didokumentasi itu disebut data. Jadi pengetahuan manusia itu sebenarnya dokumentasi informasi pada diri manusia. Nah, jangan sampai Al-Quran dan Sunnah itu cuma informasi. Bagi orang kafir, Al-Quran dan Sunnah itu bukan pengetahuan, dia cuma informasi. Oh, ada ayat ini toh. Oh, ada ini toh. Tapi nggak pernah dipakai. Jadi kita berkewajiban menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pengetahuan. Jangan sekedar informasi. Oh, babi itu diharamkan. Makan juga ya. Itu namanya cuma informasi. Dan dia sebaiknya diyakini. Pengetahuan yang diyakini benarnya kalau dari Allah dan Rasul, maka disebut ilmu juga. Jadi ilmu itu adalah al-khabar al-yakin, informasi yang meyakinkan dan disimpan oleh manusia sebagai ma'rifah, sebagai knowledge. Not just an information but knowledge. Itu bedanya informasi sama informasi membuat kita tahu. Nah, jadi
Ketika kita dapat informasi itu prosesnya knowing jadi kita mengetahui. Nah, know yang kita know itu kalau kita simpan jadi knowledge. Jadi pengetahuan. Nah, sekarang ini informasi itu melimpah ruah. Yang baik, yang buruk melimpah ruah. Sementara pengetahuan kita tidak melimpah ruah. Nah, itu ini bahayanya era informasi. Jadi beda era informasi dengan era pengetahuan. Di era informasi itu banyak sekali informasi yang tidak menjadi pengetahuan, yang kadang-kadang bikin kita bingung. Belum lagi informasi itu tidak sesuai fakta, atau faktanya ada tapi opininya beda. Nah, informasi yang sudah ditambah dengan pendapat yang membawa informasi itu bukan lagi berita faktual, bukan lagi factual news. Jadi information kalau disampaikan dia jadi news. News itu dalam bahasa Arabnya hadis atau naba. Nah, tapi kalau sudah dikasih pendapat kita, itu bukan lagi news, sudah opini. Ini salah satu yang paling heboh baru-baru ini terkait Idul Adha itu news, berita tentang sapinya habis Persik itu simpang siur. Pertama dia bilang lurah apa RT? RT yang harus terima. Setelah itu berubah, RT-nya minta duit 100 juta. Enggak satu pun yang perlu jadi pengetahuan. Tapi melimpah ruah, internet itu melimpah ruah. Nah, gunakanlah internet secara bijak. Pakai Al-Quran lengkap di internet itu. Yang tadi saya sebutkan itu namanya korpus Quran. Itu memang bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Inggris. Itu yang harus kita buka gitu. Kalau di universitas, ya biar aja dia kebuka, tapi ya udah dilewatin aja. Kecuali mau jadi bahan drama, udah terlalu apa dia? Tapi kalau main bola, perlu tahu juga ini. Akhirnya semakin jelas sebenarnya di universitas itu nyari popularitas aja. Nah, pernyataan di universitas cari popularitas itu opini saya, bukan berita sebenarnya. Berita yang sudah bercampur opini. Tapi saya sampaikan ke Bapak Ibu, maka itu sebagai tapi informasinya sudah mengandung opini. Nah, itu disebut tidak lagi objektif, tapi sudah ada subjektivitas. Nah, berita yang paling bagus itu, berita yang paling objektif, yang nggak ada opininya. Tahu nggak apa itu nggak ada opininya? Nggak ada kata sifat. Kalau ada kata sifat itu cenderung framing. Jadi kalau kita baca informasi, kita baca berita, lihat kalau banyak kata sifatnya, itu benar. Kalau dia bilang bagus nggak bagus peristiwa itu, nah itu udah framing, sudah ada. Bukan belum tentu framing sih, tapi sudah opini. Kalau framing itu, maksud framing itu begini, kita dibatasi atau digiring pemahamannya, digiring opininya, itu framing. Framing itu berita yang dikasih bingkai supaya opininya kita tergiring untuk menyatakan, misalnya soal apa? Soal yang heboh saat ini banyak sih yang heboh. Karena dunia informasi, mau milih yang heboh aja susah. Oh ini JIS Jakarta International Stadium.
berita yang di framing supaya kita mengopinikan jis itu baik, yang satu lagi mengopinikan supaya jis itu teropinikan tidak baik. Nah itu sudah politis. Sudah dan itu opini, sudah ada opini, bahkan sudah ada framingnya. Framing itu menggiring supaya kita memberi opini tertentu. Tergantung siapa yang memberitakan. Nah media-media yang abal-abal itu framingnya banyak sekali, opininya banyak sekali. Nah masalahnya umat Islam itu kalau ngasih berita suka memberi opini. Padahal beritanya berita ada 7 orang tewas, sudah. Gak usah dikasih opini. Misalnya alhamdulillah 7 orang tewas, itu udah ada opininya. Opininya udah alhamdulillah. Walaupun memang ada yang harus disyukuri. 10 orang pembunuh atau seorang presiden diktator meninggal, itu alhamdulillah. Tapi kalau berita, kalau usah pakai alhamdulillah. Yang baca aja alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu framing. Artinya ini berita yang harus disyukuri. Sebaiknya kalau kasih berita itu jangan dikasih opini, fakta aja. Sehingga informasinya bisa bermanfaat. Tapi kadang-kadang kita butuh opini. Kadang-kadang butuh. Tapi itu sekedar saja. Kebutuhan itu sekedar saja. Harusnya opini itu jangan dibentuk oleh media, tapi dibentuk oleh pengetahuan yang ada pada kita. Jadi opini kita itu harus berdasarkan pengetahuan, dan yang utama itu didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita mau mengatakan satu peristiwa ini baik atau buruk, pakai pengetahuan kita tentang Al-Quran dan Sunnah. Jangan mau di-framing oleh media. Jokowi itu baik atau buruk, jangan mau di-framing oleh media. Kita ukur kebijakan Jokowi itu dengan Al-Quran, kebijakannya, jangan orang. Jangan kasih opini tentang orang, itu nggak bagus, nggak beradab. Kebijakannya, kalau kebijakannya kapan pun nggak bisa ditangkap. Tapi kalau menghina orangnya, itu memberi opini negatif terhadap orangnya. Itu hidungnya pesek, informasi nggak penting. Kebijakannya, jangan mau di-framing oleh media. Jangan mau di-framing oleh informasi yang disampaikan oleh media yang ada frame-nya, bingkai. Jadi terhadap siapapun, kita ini umat Islam itu harus objektif. Bagaimana objektivitas umat Islam? Segala sesuatu tentang informasi disaring dengan Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu Al-Quran dan Sunnah tidak boleh sekedar informasi, tapi harus menjadi pengetahuan. Jadi itu bedanya informasi, pengetahuan, dan data. Nah kalau dalam dunia IT, antara informasi dan data itu bolak-balik ya. Ketika diambil dari suatu peristiwa, direkam, peristiwa yang direkam, kemudian didokumenkan, itu namanya data. Kemudian data itu diolah, lalu disampaikan lagi, jadilah dia impor. Nah informasi itu diambil, disimpan lagi, jadi data, diolah lagi, jadi informasi. Itu dalam dunia IT gitu, data dan. Tapi di sini yang pada kanannya adalah jadikanlah Al-Quran dan Sunnah itu termasuk Sunnatullah sebagai pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Jadi Sunnatullah itu bagusnya jadi pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan syariat Allah juga harus jadi pengetahuan dalam bentuk Al-Quran dan Sunnah. Kalau itunya cukup, maka insya Allah
opininya kita itu opini yang baik. Jadi kalau opininya tidak menyimpang dari yang. Jadi kalau media mengopinikan itu positif, tapi kalau menurut Al-Quran itu negatif, ya kita negatif. Jangan mau dibentuk oleh media. Ini kenapa penting menurut saya kita bahas ini? Karena kita ini informasi sudah melimpah ruah, sementara kita tidak nyari pengetahuan yang cukup. Jadi terfitnah oleh informasi yang berlebihan. Jadi baca berita tentang sapinya sebenarnya DP bisa fitnah itu. Ya kita bisa memfitnah kepala desanya, PRT-nya. Awal-awal itu RT-nya disalahin orang, dikecam sama netizen. Makin lengkap beritanya, mulai orang menyerang Dewi. Nanti ada lagi informasi baru yang diserang wartawan nanti. Masuk masalah itu ke pengadilan, diberitakan, tapi dikasih framing, dicela hakimnya, dicela itu pengacara. Dan itu kan pentingnya buat kita. Tidak perlu jadi pengetahuan. Nah, banyak orang yang tentang Dewi Persik itu jadi pengetahuan itu direkam, disimpan selalu. Padahal nggak ada gunanya. Makanya kita diajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Jadi gadget ini berisikan informasi yang bermanfaat dan informasi yang tidak bermanfaat. Nah, nyarinya pakai apa? Pakai Al-Quran dan Sunnah. Yang itu harus menjadi pengetahuan. Jangan Al-Quran dan Sunnah juga cuma informasi doang. Yang demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, udah suruh. Kalau ada lagi, silakan. Masalah framing tadi ya. Kalau orang kita ini umat Islam itu selalu di framing ke yang negatif. Misalnya masalah terorisme, radikalisme dan sebagainya. Apalagi kalau kita lihat berita-berita di pengadilan misalnya yang di framing itu kejelekan, seolah-olah kalau orang jahat itu pasti Islam. Misalnya kalau orang yang korupsi, pembunuh segala macam di pengadilan itu pakai peci, pakai jilbab, padahal dia bukan Islam misalnya, atau orang nggak pernah sholat. Nah itu lama-lama kan kita jadi ya kalau kita setahu lah mungkin ya, tapi kan orang itu dibaca semua orang juga semua. Itu bagaimana kita mengkonter hal seperti itu? Itu bukan framing lagi, itu udah stigma namanya. Ya, awalnya framing. Jadi ini pas diberitakan dikasih frame-nya. Frame itu menggiring kita mengopinikan itu baik atau buruk. Itu framing. Framing itu berita bingkai dari satu berita yang menggiring opini. Dia nggak langsung opininya, dia nggak bilang ini baik atau buruk. Tapi ada peristiwa teroris dikasih frame-nya Quran, jilbab,